Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita ada di hati kita pada saat ini karena kita bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga akan menaikkan syafaat kita kepadanya. Dan ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa di dalam hidup kita karena Tuhan masih memberikan hati yang rindu akan firman-Nya. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita memohon kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami, memberikan kerinduan di hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, banyak hal yang kami butuhkan dalam hidup ini. Tapi satu hal yang tidak boleh tidak dalam hidup kami, yaitu firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami dan pegangan kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah dunia ini. Inilah harapan dan doa kami. Penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan untuk mengajari dan membimbing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, apakah sampai pada saat ini sebagai orang percaya, kita bersyukur, bersukacita karena kita adalah anak Tuhan? Adakah sukacita yang kita rasakan? Adakah damai sejahtera, kebahagiaan yang kita rasakan karena kita menjadi anak Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, atau adakah pernah perasaan kecewa karena kita merasa bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita butuhkan? Sehingga terkadang kita berdoa dan kita meminta dan kita merasa bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta itu adalah wajar untuk kita dapatkan, tapi kita tidak mendapatkannya. Apakah dalam hal ini kita pernah kecewa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini Tuhan mengingatkan kita akan kuasa-Nya, akan kebaikan-Nya dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga kita diajak untuk tidak pernah kecewa karena kita anak Tuhan. Tapi kita diajak untuk tetap merasakan bahwa kuasa dan kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Sekalipun ada hal-hal yang tidak menyukakan kita terjadi di dalam hidup ini. Tapi kita yakin bahwa Tuhan lebih berkuasa atas diri kita, lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup kita daripada kita sendiri. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak kecewa atas kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah yang terjadi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis yang pada saat itu dia sudah ditangkap karena Kristus. Oleh karena itu dia harus menyuruh, karena dia dalam situasinya sebagai orang yang memberitakan sesuatu yang baru sehingga dia ditangkap. Dan pada saat itu dia menyuruh hamba-hambanya untuk menjumpai Yesus dengan bertanya, "Apakah engkau yang memang datang? Engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menantikan orang lain?" Sebagaimana Yohanes Pembaptis tahu bahwa Sang Mesias datang, maka Yohanes Pembaptis ingin membuktikan, ingin bertanya langsung kepada Yesus, apakah memang dia yang dinantikan atau masih ada yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah
orang-orang atau murid-murid Yohanes Pembaptis mendatangi Yesus dan bertanya demikian. Sehingga Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan." Itu yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa demikianlah besarnya kuasa Tuhan, kuasa Allah yang ada dalam diri Yesus, yang sudah Dia tunjukkan, Dia sudah nyatakan, dan akan Dia nyatakan dan tunjukkan dalam kehidupan manusia. Maka mengapa Yesus katakan yang demikian? Sampai kepada Dia katakan lagi, Dia orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Yesus ingin menyatakan, membuktikan melalui apa yang Dia nyatakan ini bahwa tidak ada orang yang pernah bisa melakukan hal demikian. Tidak ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit kusta, dan juga kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena memang pada saat itu orang-orang miskin dikucilkan, orang miskin direndahkan, tapi Sang Mesias datang untuk memberikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini Dia katakan seterusnya bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu kata Yesus. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun demikian kuasa Yesus, demikian perbuatan Yesus, demikian kasih Yesus, tapi ternyata melalui apa yang Tuhan katakan, apa yang Yesus katakan pada saat ini, ada ternyata orang yang kecewa. Ada orang yang kecewa dan menolak Yesus. Kecewa. Sekalipun Dia berkuasa, tapi ada yang kecewa dan menolak Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Yesus, kuasa Tuhan dari dulu sama sampai sekarang dan seterusnya. Kuasanya tidak akan berubah karena Dia adalah yang maha kuasa. Dia pemilik kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali dalam hidup kita pun kita merasakan bahwa ada yang kurang. Ada yang tidak sampai kepada apa yang kita harapkan. Bahkan kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita inginkan itu adalah baik, tapi tidak kita dapatkan. Kita merasakan bahwa ini sebenarnya adalah hal yang wajar kita dapatkan, tapi kita tidak dapatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, tapi tidak kita terima apa yang kita mohonkan. Kita bersama-sama dengan banyak orang kadang-kadang berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mungkin kita berdoa untuk kesembuhan, kita berdoa untuk rezeki, kita berdoa untuk semua kebutuhan apa yang kita inginkan dalam hidup kita, tapi kita tidak dapatkan. Oleh karena itu, apa yang penting bagi kita pada saat ini? Yang penting bagi kita adalah jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa akan situasi kehidupan kita, sekali apapun yang terjadi. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Terkadang kita merasa penderitaan itu adalah derita yang harus disesali, yang harus diratapi, tapi terkadang bisa saja penderitaan itu sebagai jalan keluar. Terkadang penderitaan itu sebagai jalan keluar. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah menyaksikan sanksi, menyaksikan kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah maha kuasa, dan kita tidak pernah salah pilih untuk membuat, menyatakan, menerima Dia sebagai Tuhan kita. Karena Dia sudah memilih kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yakinilah, percayailah kuasa Tuhan dan kebaikannya. Siapapun kita, sekalipun orang kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya, mungkin kita merasa rendah, mungkin kita merasa miskin, kita merasa menderita, kita merasa dikucilkan, tapi pada saat ini Tuhan katakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kabar baik itu ada bagi kita, yaitu Dia datang untuk kita. Dia bisa berbuat apapun untuk kita. Itu adalah kabar baik, dan pada saatnya Dia akan bawa kita kepada kehidupan yang kekal. Inilah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini.
Tuhan memberkatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Firman yang mengajari kami untuk tetap merasakan kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Walaupun terkadang kami merasakan bahwa apa yang kami minta bukan itu yang Tuhan berikan. Terkadang kami merasa wajar apa yang kami inginkan, tapi Tuhan tidak berikan. Oleh karena itu kami mohon pada saat ini, ajar kami untuk tidak kecewa apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak menolak Tuhan, tapi kami terus percaya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan sudah memilih kami dan kami tidak salah pilih kalau mengiyakan panggilan Tuhan sebagai anak Tuhan di dalam kehidupan ini. Inilah doa dan harapan kami. Kami mohon kuatkan hati kami untuk menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami yang pada saat ini sedang sakit, yaitu Pertua NJ Sembiring dan Nora, dan juga saudara kekasih kami Sri Agustina, Bapak Artania Pelawi, Bapak Eka Sembiring, Srisna Guru Singa. Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara kekasih kami ini yang sedang mengalami satu pergumulan, satu tantangan, satu perjuangan untuk melawan penyakit yang ada dalam dirinya. Tuhan, tambahkan kekuatannya, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, seperti firman yang kami dengarkan yang mengatakan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan penyakit apapun, bahkan orang mati sekalipun Tuhan bisa bangkitkan. Kami percaya kuasa Tuhan bisa Tuhan nyatakan. Berikan kesembuhan, berikan kesehatan, mampukan mereka untuk melawan penyakit yang ada dalam dirinya. Tambahkan sukacita, tambahkan imun tubuhnya, tambahkan kebahagiaannya. Dan tubuhnya yang ada yang rusak, ada yang tidak berfungsi, ada yang lemah, Tuhan memperbaiki sehingga organ-organ tubuh yang lemah ini boleh kuat kembali. Dan juga kami berdoa pada saat ini buat Ibu Erlinda Wati yang juga mengalami stroke ringan dan terkadang sulit tidur. Tuhan, bantu dia untuk mendapatkan kesehatan, karena kami percaya kuasa Tuhan melebihi penyakit yang ada dalam dirinya. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk keluarga yang merindukan anak, untuk dia kasihi, dia besarkan dalam hidupnya di tengah-tengah keluarganya. Tuhan berkenan untuk memberikannya sehingga mereka boleh bahagia atas berkat dan penyertaan Tuhan. Terkhusus untuk keluarga Ila Yasina, Tuhan mampukan mereka untuk dalam perjuangannya mendapatkan anak di tengah-tengah keluarga. Tuhan campur tangan dalam proses bayi tabung yang akan dia lakukan dan sekarang dalam prosesnya. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini merasakan kesedihan atas ditinggalkan orang yang dia kasihi dan dia cintai. Tuhan, kami percaya kematian adalah seluruhnya, sepenuhnya ada dalam kuasa Tuhan. Oleh karena itu, berkati orang-orang yang berduka, orang-orang yang merasa kehilangan. Terkhusus kami berdoa untuk keluarga Ibu Nande Daniel Pranginangin. Tuhan, Bapa yang dia kasihi di tengah-tengah keluarganya, Tuhan sudah panggil meninggalkan dunia ini. Kuatkan dia, hiburkan dia, berikan hati yang rela untuk melepaskan orang yang dia cintai meninggalkan dia. Tambahkan semangatnya, tambahkan sukacitanya, tambahkan kebahagiaannya di dalam meneruskan kehidupan. Sehingga pada saat ini juga pun ketika mereka harus berjuang, keluarga ini harus berjuang melawan virus corona yang ada dalam dirinya, itu juga bisa bersama dengan Tuhan dia kuat. Tambah imun tubuhnya, tambah sukacita dan kekuatannya. Inilah harapan kami. Dan kami percaya Tuhan mengasihi semua orang-orang yang kami sebut namanya, yang mana pada saat ini sangat merindukan, sangat membutuhkan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk semua anak-anak kami, berkati mereka
di dalam perjuangan kehidupannya dan masa depannya. Terima kasih ya Tuhan. Jadikanlah kami, kalau kami sebagai orang tua, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Inilah harapan kami. Dan kami mohon pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Ampuni kami dalam seluruh kekurangan dan dosa kami. Sehingga kami layak untuk berdoa. Layak untuk menerima berkat Tuhan. Inilah harapan kami dan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan. Tuhan menguatkan kita untuk melakukannya, menerimanya dalam hidup kita. Dan juga kita sudah sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan apa yang terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.